Jadi, bagaimana? Apa Anda sudah berubah pikiran? Masih sama ya? Anda masih berasa seperti masih membutuhkan sang pelaku. Ya, apa boleh buat. Aku kan sudah dibayar oleh orang tuamu, jadi tolong bantu aku ya. Aku tidak mau bersaksi di depan hakim. Tidak perlu. Kau hanya perlu mendengarkan dan membenarkan catatan kasus yang sudah dirangkai oleh kepolisian ini. Biar aku bantu bacakan ya. Kasus Elora Aviana, dokumen kepolisian nomor 006-04-24. Identitas korban. Tanggal lahir, tanggal 2 bulan Juni 2012. Elora Aviana merupakan seorang anak kelas 2 SMP yang belum genap berusia 13 tahun. Hubungan keluarga. Menurut keterangan psikologis, hubungan Elora dengan keluarga dapat dikatakan tidak baik. Nora pulang. Bagus ya kamu jam segini baru pulang. Mama tugas gak pernah pulang setelat ini. Dasar kamu kurang ajar. Maaf Ma, tadi Nora cuma diajak teman buat mampir bentar ke warung depan sekolah. Jawab terus kamu, jawablah terus. Kamu kontak lagi, gak usah kamu pulang. Mama kunci kamu di kamar 2 hari. Iya Ma. Dah, cepet sana mandi. Ibu Elora merupakan sosok yang tegas dan memiliki cara parenting yang konservatif. Kehidupan remaja Elora pun akhirnya tak lepas dari sejuta batasan oleh sang ibu. Selanjutnya, bagi seorang Elora, sosok ayah bahkan tak pernah ia nikmati. Ayahnya terlalu sibuk bekerja, bahkan kerap tak pulang demi menjalankan bisnis keluarga mereka. Dan Bapak telepon. Laura kasih tau mama buat anterin makan malam papa ke kantor. Papa gak bisa pulang malam ini. Tapi program macam apa sih ini? Hubungan pertemanan. Dalam kehidupan sosialnya di sekolah, Elora juga menunjukkan pola hubungan yang sama renggangnya. Anda merasa tidak dipahami oleh orang-orang yang pernah Anda anggap sebagai sahabat. Apa itu benar, Elora? Iya. Mamaku marahin aku habis-habisan kemarin cuma gara-gara kita mampir ke warung Dorona. Kayaknya hari ini aku nggak bisa. Ya Lara, lebay amat cuma telat 15 menit doang. Aku nggak lagi bikin cerita Al. Aku beneran dimarahin sama mama kemarin. Ya udah, kalau nggak mau ikut, kita ke Mali aja yang pergi. Hah? Lah, kenapa kaget? Emang udah biasa kan? Kamu selalu pakai alasan. Bukan alasan. Mamaku emang. Ya, kami juga capek sama kamu. Bilangnya sih sahabatan, tapi giliran kami ajak keluar, kamu nggak bisa Tapi kan terus. juga harus ngerti kenapa aku. Alasan terus. Kalau kayak gini, mendingan kita gak usah temenan lagi aja. Yuk. Al, Sah. Kenapa sih? Kenapa nggak pernah ada yang bisa pahamin aku? Anda hidup dikelilingi orang banyak, tetapi mereka malah membuat Anda merasa jadi orang yang paling sendirian di dunia. Benar kan? Mereka semua adalah orang jahat. Salah satu pun yang pernah peduli dengan hidupku. Semuanya jahat ya? Kecuali dia? Biar aku tebak. Setelah itu, kau menangis. Dan dengan wajah yang sembab dan pikiran yang kalut, kau mengambil sebuah gambar dan mempostingnya di akun Instagram Anda. Memangnya Elora, apa yang Anda harapkan dari postingan itu? Perhatian. Perhatian, pengakuan, dan kasih sayang. Kau menerima semua itu dari laki-laki itu ya, Elora. Mereka kau jelaskan kepadaku bagaimana bisa semua itu terjadi. Kronologi kasus. 14 April 2025, Elora mengunggah foto di Instagram berharap mendapat perhatian dari orang terdekat. Namun, yang merespons justru orang yang tidak dikenal. Siapa ini? Randy, lihat aja. Nggak kenal. Ini kok bisa kasih yang sedih gini?
Salam kenal, Randy. Callback dong. Siapa sih orang ini? Gak perlu malu, cuman mau kenalan doang kok. Serem sih bisa tahu. Udah deh, nggak ada salah juga kalau emang cuma mau kenalan doang. Terima kasih. Namanya Laura ya? Ya Laura, tapi orang sering manggil Laura. Oh, ya udah, Laura jangan nangis lagi ya. Gak baik loh nangis terus. Saja nih orang, doain bisa. Ngomong-ngomong, kamu umur berapa? Aku 15, SMA kelas 1. Kalau kamu? Masih sekolah ternyata. Aku masih umur 12 tahun, OTW 13 bulan depan. Masih SMP kelas 2. Hehe. Adik kelas dong. Bulan depan ya. Selamat ulang tahun ya Laura. Kan ulang tahun aku masih bulan depan. Gak apa-apa. Aku mau jadi orang pertama yang sebutin. Hehehe. Seru juga nih orang. 15 Aprilnya, Elora makin larut dalam percakapan dengan Randy. Ia mulai merasa nyaman, terlalu nyaman, hingga lupa dunia di sekitarnya. Mama nggak mau ya kamu main HP terus. Mama sudah gila ngurus papa kamu yang setiap hari kerja. Kamu pula main HP setiap hari. Balikin HP lo. Gak usah. Kamu jangan harap ya. Mama sita HP kamu seminggu. Sudah, please, Ma. Demi Randy, Elora, kau bahkan tega mendorong ibumu sendiri. Bukan rasa bersalah yang muncul, namun malah keinginan untuk segera kembali membuka chatmu dengan Randy. Laura, kamu pantas bahagia. Mereka nggak peduli, sedangkan aku peduli. Besok aku selamatin kamu ya. Tapi Ren, sebenci-bencinya aku, mereka tetap orang tua aku. Tenang, aku bakal jadi rumah baru untuk kamu. Aku bakal jadi rumah itu untuk kamu. 24 April 2025, laporan orang hilang atas nama Elora Aviana masuk ke kantor kepolisian daerah setempat. Ibu Elora datang dengan raut panik, mengharapkan bantuan secepat-cepatnya. Anak ibu sudah hilang sejak kapan, Bu? Sejak kemarin. Sepertinya dia tidak pergi ke sekolah. Biasanya bisa berangkat sendiri sih. Ada yang dibawa? Kemarin saya lihat bahwa dia membawa tas sekolahnya. Kemudian lemarinya juga berantakan. Sepertinya ada beberapa pakaian yang dia bawa. Bawa pakaian. Ini berarti bukan penculikan. Bisa saja anak ibu kabur dengan sendirinya. Apakah ada perubahan sikap? Dia lebih sering di kamarnya dan memainkan HP-nya terus. Kemarin dia ada mendorong saya karena saya berusaha untuk menyita HP-nya. HP? Apakah dia aktif di media sosial? Sepertinya dia punya akun Instagram menggunakan nama aslinya. Namanya Elora Aviana. Siti, Ketemu. Ada komentar pria dewasa di postingan korban. Pada 12 April, namanya Randy Aklarim. Usianya 27 tahun, alamat di Jakarta Timur. Ya Tuhan. kasus ini bisa saja lebih besar. Grooming. Siti, siapkan tim ke alamat tersangka. Ibu, kami perlu kerjasama lebih lanjut. Dokumen ini dirangkai atas kesaksian ibumu sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah kau menghilang, Elora. Elora, bolehkah kau ceritakan kepada aku? Bagaimana bisa Anda berakhir di rumah tersangka? Mobil? Tidak. Mobilmu citra cukup unik. Warnanya hitam. Cantik sekali. Secantik-cantiknya mobilku, dia nggak akan bisa ngalahin cantiknya kamu. Ada-ada aja. Tapi Ren, kamu kan masih SMA. Kok udah bisa punya mobil sih? Sini. Tas kamu, biar aku aja yang bawain. Ini isinya baju ya? Udah, buang aja. Nanti aku beliin ya yang baru. Ini. Kenapa Laura? Kamu nggak suka? Kan, cuman apa ini nggak terlalu kebuka? Laura, hidup kamu beneran dikurung mamamu ya?
Baju kayak gini tuh udah wajar kok untuk zaman sekarang, apalagi dipakai untuk anak seumuran kamu. Lihat nih, cantik kan? Yaudah deh, nanti aku pakai. Kalau ini apa? Oh, ini namanya make up. Nanti kamu pakai ya. Kalau kamu belum bisa, gak apa-apa kok. Belajar aja pelan-pelan. Pokoknya, aku mau menyambut Tuan Putri aku dengan hadiah-hadiah terbaik. 6 Mei 2025, penampakan Elora pertama kali setelah 2 minggu dilaporkan menghilang. Semua ini terjadi akibat sebuah percakapan mengenai Operasi plastik? Iya, aku udah jadwal kok untuk minggu depan. Dokternya terpercaya, bagus lagi. Pasti hasilnya juga bagus. Tunggu. Kamu udah booking? Tapi aku nggak pernah bilang aku mau. Enggak. Aku nggak mau. Aku belum siap. Gak mau. Aku udah atur loh semua ini. Kamu juga tahu kan betapa pentingnya ini. Tapi aku nggak mau. Aku nggak setuju. Dari semua yang aku lakuin buat kamu, aku udah kasih kamu tempat tinggal, perhatian, dan ini balasan kamu. Maaf, aku cuma belum siap. Keluar. Ku beri kamu waktu untuk berpikir. Tapi, jangan sampai kembali kalau jawabannya masih tidak. Keluar! Mama nelpon berkali-kali. Aku lihat notifikasinya, tapi aku nggak buka. Aku takut dia cuma bakal marah. Teman-teman ngechat, aku read doang. Gak ada yang ngerti sama aku. Gak ada yang benar-benar dengar. Cuma dia yang mau dengar aku. Cuma dia yang tahu aku, meskipun dengan syarat. Setidaknya dia masih nunggu jawaban aku. Mungkin ini satu-satunya jalan. Mungkin aku nggak bisa pulang. Akhirnya kamu sadar juga. Sini masuk. Aku tahu kok, kamu bakal kembali. Kamu bakal jadi versi terbaik dalam diri kamu. Sempurna. Tangan di atas kepala. Apa-apaan ini? Randy Al-Karim, kamu ditangkap atas dugaan kasus penculikan dan eksploitasi anak di bawah umur. Aku nggak kenal siapa dia. Dia tiba-tiba datang ke rumah aku. Aku juga nggak tahu dia siapa. Ini aku nggak bohong sih. Minggir! akhir dokumen kepolisian nomor 006/04/24. Elora, cuman itu yang ditulis dalam dokumen kepolisianmu. Ya sudah, kita akan bertemu lagi nanti ya. 30 Mei 2025. Catat tanggalnya, itu waktu persidanganmu.
mulia, aku siap bersaksi. Selama ini aku pikir aku butuh dia. Karena dia satu-satunya orang yang mendengarkan ketika semua orang menikam aku. Tapi itu bukan perhatian. Itu perangkap. Aku tersesat dalam kata-kata manis yang menyamar sebagai kasih sayang. Dan tidak ada yang melihat, karena aku pun takut untuk dilihat. Yang aku butuhkan bukan dia, bukan siapa-siapa, tapi diriku sendiri. Aku butuh keberanian untuk mengakui bahwa aku disakiti, untuk mengakui bahwa aku pernah lemah. Dan sekarang, aku memilih untuk bicara. Namaku Elora Afiana, aku adalah korban. Di hari ini, aku bukan hanya korban, aku adalah saksi. Aku adalah suara. Tapi, aku tidak ingin suara bersendirian. Karena aku tahu, aku tidak sendirian. Bagi keluargaku, mama, papa, aku membutuhkanmu.